Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Aulia. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMPN 283 Jakarta. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 8 pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Duduk siap, duduk siap, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu dong. Berdoa dulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kalau kamu sakit enggak di sini lah. Pasti itu, ya. Dah, pelajaran pada hari ini kita masuk bab yang kedua tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Absensi? Mana absensi? Ada nggak? Siapa yang nggak masuk pada hari ini? Sunan doang, sakit ya? Oke, sakit. Kita doain semoga lekas sembuh. Nah, sebelum masuk pelajaran bab yang kedua, saya mau tanya dulu, ya. Iman kepada kitab-kitab Allah, rukun iman yang keberapa? Yang pertama apa? 2, 3, 4, 5, 6. Good. Cerdas-cerdas juga ya. Dah, ya. Kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tadi sudah kita menyebutkan rukun iman. Ya, rukun iman itu ada 6. Dan yang kita pelajari adalah rukun iman yang ketiga. Saya mau tanya lagi. Kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi itu ada berapa? Yang pertama apa? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Yang pertama, Taurat turunnya kepada Nabi siapa? Terus Zabur turun kepada Nabi siapa? Injil, Al-Quran. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama itu menjelaskan pengertian daripada iman. Yang kedua menunjukkan dalil-dalilnya, ya. Yang ketiga menganalisis fungsi dan kedudukan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi. Yang keempat adalah menjelaskan konsep toleransi.
Yang kelima, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keenam, membuat produk kreatif, yaitu infografis atau poster dan lain-lainnya. Yang ketujuh, menunjukkan cinta kepada Al-Quran. Yang kedelapan, membiasakan perilaku toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan lain-lain. Tadi sudah saya tanyakan. Nah, sekarang kita mulai. Sebelum kita mulai masuk, ya, saya jelaskan. Kalian tonton dulu video ini. Mana? Ini dia. Oh, salah. Ini udah saya buka nih. Simak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Dok, dilarang berbagi pada perpustakaan kiri. Kita sana yuk, Dok. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata Pak Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Dok. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik, Dok. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke Ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei, Dok, aku di sini. Mana perpustakaan keliling-nya? Lihat, sudah Yuki. Ayo, Dok, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan ah. Biar Dodo jadi lebih berani. Oh, kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Oh, Allah. Dok. Dok, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Dok. Seperti kita. Masa sih? Maksudnya kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Dok. Tuh, aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak, temannya Syamil. Dodo boleh mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, duduk bersama kakak semua. Baik ya. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? 4 Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak?
Aku tidak mengerti. Begini, ketika kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu, seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuk, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh begitu ya kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran yang Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dulu, Pak Anggur dong. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum ngajinya? Bagaimana dulu? Jangan salah. Begini-begini Dodo tidak membaca Al-Quran kak. Iya kak, setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid, lalu setelah itu baru belajar Al-Quran kak. Sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam 4. Astagfirullahaladzim, kami harus pulang kak. Terima kasih banyak ya kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, itu video dari Dodo. Nah, video dari Dodo ya. Dah, apa yang kamu tangkap dari video yang tadi saya putarkan? Siapa yang bisa? Apa yang kamu tangkap? Ya, kesimpulan dari video yang kalian tonton. Tentang apa itu? Tentang kitab-kitab Allah. Terus menyebutkan kitab-kitab Allah tadi kan? Coba sebutkan lagi kitab-kitabnya. Al-Quran dan Rasul-Rasulnya ya. Nah, itu adalah video stimulasi buat kalian ya. Jadi Rasul Allah yang diberikan wahyu ada 4. Yang pertama Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kalian sudah duduk per kelompok. Kalian cari ya pengertian daripada iman. Nanti nama-nama kitab Allah, fungsi kitab-kitab Allah, dan kedudukan Al-Quran sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Itu nanti, karena sudah dibagi kelompok, itu adalah tugas kelompoknya. Harus selesai pada hari ini. Nah, sekarang identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya, kalian diskusi di
kelompok kalian masing-masing mengenai mengapa kita wajib mengimani semua kitab Allah, padahal kita hanya berpedoman pada Al-Quran. Yang kedua, kalian mencatat poin-poin tersebut. Silakan saya kasih waktu kalian diskusi kepada kelompok kalian masing-masing. Silakan. Boleh cari di Google, boleh cari di situ ya, di buku kalau apa. Hah? Boleh. Ya di internet nggak apa-apa. Udah selesai ya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil daripada diskusi yang tadi saya berikan. Maju. Kelompok 1. Silakan. Silakan. Boleh bawa HP tuh. Itu sonoan, tengahan terus. Dah. Silakan. Perkenalkan diri kalian. Ya, kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi iman kepada kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Pengertian iman. Pengertian iman itu apa? Pengertian iman, Cira. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan dengan sepenuhnya bahwa telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul berupa kitab suci sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia agar mencapai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Sekarang kitab-kitabnya yang diturunkan dan kepada siapa kitab-kitab tersebut diturunkan. Yang pertama ada kitab Taurat, diturunkan pada Rasul Nabi Musa. Isi pokoknya yaitu diturunkan untuk Bani Israel, berisikan Taurat dan Taurat. Yang kedua ada kitab Zabur, ini adalah berisi pujian, zikir, nasihat dan hikmah kepada Allah SWT. Yang ketiga ada kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pokok diturunkan untuk Bani Israel, berisi petunjuk dan cahaya serta membenarkan kitab Taurat. Yang keempat ada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi pokoknya adalah diturunkan untuk seluruh umat manusia, berfungsi sebagai penyempurna dan korektor bagi kitab-kitab sebelumnya. Sekarang fungsinya, fungsi kitab-kitab Allah. Fungsinya satu, sebagai pedoman hidup. Kitab Allah adalah petunjuk yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Dua, meningkatkan keimanan, mengetahui bahwa Allah sangat memperhatikan hambanya dengan menurunkan petunjuk sehingga menambah rasa syukur dan ketakwaan. Ketiga, menegaskan kenabian dan kerasulan, meyakini bahwa para nabi dan rasul benar-benar utusan Allah dan menerima wahyu darinya. Yang keempat, menghindari Perselisihan. perselisihan menjadi Rujukan utama. rujukan utama dalam penyelesaian permasalahan dan
perselisihan terutama Al-Quran. 5. Mengetahui berita gaib, mendapatkan informasi tentang hal-hal gaib yang tidak terjangkau akal manusia seperti surga, neraka, dan hari kiamat. Oke. Tutup. Sekian saya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo. Oh, ini aku. Dibedain ya bahasanya dibedain biar nggak sama. Ya, perhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampu. Belakangnya. Iman kepada kitab Allah adalah ini dan dibenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menjadikan walinya. Fungsi. Nah, nama kitab. Sini fungsi. Utama yang wajib diimani. Satu dari kitab Taurat yang penerimanya adalah Nabi Musa alaihissalam. Singkat menunjukkan dua Zabur. Penerimanya adalah Nabi Daud alaihissalam. Isi tentang pujian untuk bernasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga surat Injil. Semuanya Nabi Isa alaihissalam diturunkan untuk Bani Israil, masih petunjuk dan cahaya. Empat, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Terus fungsi kitab-kitab dibaliknya. Fungsi dan hikmah pada agar kita manfaat dan hikmah di antaranya. 1. Sebagai pedoman hidup. 2. adalah Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lanjut kelompok 3. Aju mana?
Ya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang pengiriman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan dengan seluruh hati bahwa Allah yang ada dan menurunkan Nyala nggak? Nyala nggak? Fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani kitab-kitab Allah memberikan banyak manfaat dan hikmah. Di antaranya sebagai pedoman hidup, kitab Allah adalah petunjuk yang membedakan antara yang benar hak dan yang salah hasil. Yang kedua, meningkatkan keimanan, mengetahui bahwa Allah sangat memperhatikan hambanya dengan menurunkan petunjuk sehingga menambah rasa syukur dan ketakwaan. Nama-nama kitabnya udah. Nama-nama kitabnya Farhan. Kitab Taurat, Nabi Musa alaihissalam, Zabur Nabi Daud alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran Nabi Muhammad alaihissalam. Isinya isi daripada kitab-kitabnya. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian iman, pengertian iman. Kami dari kelompok 4. ingin hasil kerja kami. 1. Pengertian iman. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul. Dan kita puji sebagai pedoman hidup, tunjuk bagi manusia agar beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fungsi ini nama-nama kitab. Nama-nama. 1. Taurat yang menerima Nabi Musa. Dah, terus Zabur yang menerima Nabi Daud. 3. Injil yang menerima Nabi Isa. 4. Al-Quran yang menerima Nabi Muhammad SAW. sekarang fungsinya. Fungsi diturunkannya. Fungsi dan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani kitab-kitab Allah memberikan banyak manfaat dan hikmah. Di antaranya 1. Sebagai pedoman hidup. Kitab Allah adalah petunjuk yang membedakan antara yang benar, hak, dan yang salah. 2. Meningkatkan keimanan. Mengetahui bahwa Allah sangat memperhatikan hambanya dan telah menurunkan petunjuk sehingga menambah rasa syukur dan ketakwaan. 3. Mendasar kenabian dan kerasulan.
dan menerima wahyu darinya. 4. Dari perselisihan, jadi untuk publiknya utama dalam menyelesaikan masalah dan perselisihan, terutama Al-Quran. 5. Mengetahui berita gaib, mendapatkan informasi tentang hal-hal gaib yang tidak terjangkau akal manusia seperti surga, neraka, dan Cukup. Cukup sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah, sudah presentasi semua. Sekarang lihat ke depan semua. Nah, ini peta konsep daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama ada Taurat, turun kepada Nabi Musa. Zabur turun kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada juga Taurat turunnya itu di Mesir. Diperuntukkan untuk siapa? Bani Israel. Dan berisi 8 larangan, 2 perintah. Yang kedua, Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Turunnya di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu daerah negara Palestina. Dan yang ketiga, Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa bin Maryam, yang diturunkan di Yerusalem juga untuk Bani Israel, yang berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan kitab-kitab sebelumnya. Zuhud itu apa? Agar orang tidak cinta dengan dunia. Ya, jangan terlalu cinta dengan dunia. Yang terakhir, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Turunnya di 2 kota, ya, Makkah dan Madinah. Makanya kalau di dalam Al-Quran ada yang namanya surah Makkiyah dan ada surah Madaniyah. Kalau surah Makkiyah turunnya di kota kalau Madaniyah turunnya di kota Madinah. Untuk seluruh kaum tanpa terkecuali, ya, berisi tentang akidah, syariat, dan muamalat, ya. Semua yang paling lengkap adalah Al-Quran. Semua kitab-kitab disempurnakan dan ditutup oleh kitab Al-Quran. Nah, ini tentang Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran disebutkan hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Allah menurunkan kitab-kitab itu untuk menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan furqan. Furqan itu apa? Pembeda. Jadi beda dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, kitab sebelumnya ada, ya, ada jangka waktunya. Al-Quran sampai hari kiamat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman tadi benar, sudah dijelaskan kepada teman kalian. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada nabi-nabinya. Ya, wajib kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa tujuannya? Agar manusia beribadah kepada Allah. Semua kitab yang tadi kita pelajari dan kita sebutkan, semua mengajak kepada
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kandungan kitabnya tadi. Saya sudah jelaskan, jangan menyekutukan Allah. Pasti di setiap kitab-kitab yang Allah turunkan mengajak kepada mengesahkan Allah. Nggak ada tuh yang ngajak nyembah patung, nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah api, yaitu Majusi. Nah, itu kagak tuh, ya. Dan lain-lainnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Jelas. Bener nih. Bener, jelas. Kertas saya tadi mana ya? Aja, toh. Apa tuh? Maksudnya? Ya, itu kan ada Wa'id. maksudnya itu Di Al-Quran ada yang namanya janji Allah dan ada yang namanya peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah itu apa? Orang yang taat pasti bakal mendapatkan sorga. Peringatan Allah apa? Orang yang melanggar perintah Allah dia bakal masuk ke dalam neraka dan azab Allah sangat pedih. Tuh maksudnya. Ada lagi yang mau ditanya? Udah jelas? Sekarang kita refleksi kalau udah jelas. Nah, ya. Nanti kesimpulannya. Refleksi pada hari ini. Saya minta 2 orang maju ke depan. Jasmine dan Cira maju ke depan. Maju. Maju ke depan. Maju sini dong. Berikan masing-masing satu alasan mengapa Al-Quran sangat penting bagi hidup kalian. karena di isi Al-Quran itu ada banyak petunjuk hidup, Petunjuk hidup, pedoman hidup. pedoman hidup. Saya analogikan begini. Kamu jalan-jalan ke suatu kota tanpa pegang GPS, kamu bakal nyasar. Nah, itulah Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Kalau orang nggak punya petunjuk, gimana dia mau tepat sasaran? Kamu alasannya apa? Mengapa Al-Quran sangat penting? Ayo, kenapa menurut kamu alasan Al-Quran begitu penting bagi hidup kita semua? Soalnya Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman untuk hidup kita. Oke, cukup ya, silakan duduk. Dan intinya apa? Rangkumannya, ya, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Bukan hanya Al-Quran, tapi semua kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lain, kita wajib mengimani dan meyakini. Sampai sini paham? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.